Mungkin ini adalah info yang paling ditunggu-tunggu oleh para fans Infinix di Indonesia. Yo guys, balik lagi dengan Milih di sini, dan kali ini kita akan ngomongin tentang bocoran dari Infinix Note 40 series. Oke, hari ini tuh mungkin kalian bisa sadar ya, ada yang berbeda gitu loh dengan saya, yaitu adalah dari suara saya. Sebelumnya saya harus ngomong bahwa saya nih hari ini terkena imbas dari batuk. Jadi suaranya itu jadi serak-serak gini ya guys. Dan agak aneh sih memang menurut saya. Tapi ya gimana lagi, saya harus kasih asupan berita ini kepada kalian. Terutama buat kalian yang udah nungguin berita atau bocoran ya dari Infinix Note 40 series. Nah, info pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Infinix Global tuh udah mulai ya memberikan teaser. Katanya sih bakalan ada Infinix Note 40 series launching, yang katanya itu dengar-dengar di tanggal 18 Maret 2024 ini, dan itu berarti udah deket banget ya guys. Nah, saya juga nggak tahu apakah di Indonesia launchingnya itu juga pada tanggal itu, yaitu tanggal 18 Maret itu. Tapi yang pasti katanya dengar-dengar ya, di Malaysia itu yang launchingnya tanggal segitu guys. Oke guys, jadi waktu saya ngedit ternyata ada berita baru ya dari Infinix Indonesia, dan ternyata mereka udah mengkonfirmasi ya bahwa Infinix Note 40 series ini bakalan masuk ke Indonesia tanggal 21 bulan Maret 2024 ini. Ya, saya masih nggak tahu sih apakah itu langsung masuk, langsung rilis pada hari itu juga, atau masih cuman launching date aja. Tapi yang pasti nggak lama ternyata guys, dari tanggal 18 yaitu tanggal 21 Maret 2024, Infinix Note 40 series ini udah hadir di Indonesia. Ya, excited banget sih jadinya. Nah, pengen tahu nggak sebetulnya apa aja yang ada di Infinix Note 40 series ini? Kalau yang sebelumnya kan Infinix Note 30 series itu yang versi Pro-nya itu kan ada wireless charging ya, yang mereka bangga-banggakan, dan juga ada bypass charging juga, yang kalau misalnya udah 100% HP-nya itu bisa stop untuk charging dan langsung aja casnya itu ke smartphone-nya itu sendiri. Nah, kira-kira kalau Note 40 series ini gimana? Nah, ternyata guys masih sama ya. Untuk strateginya di Note 40 series ini masih sama, yaitu ada pada baterai dan kemampuan chargingnya. Nah, di sini guys ternyata untuk 40 series baik di Note 40 maupun 40 Pro itu keduanya sama-sama memiliki wireless charging dan juga 45 watt wired fast charging. Dan untuk wireless chargingnya sendiri itu katanya bisa mencapai 20 watt. Ingat ya, ini masih bocoran guys, jadi kita masih belum tahu. Tapi ini ya udahlah, bocoran ini kita buat andai-andai saja kalau hal itu memang terjadi. Nah, dengan hal itu berarti sekarang semua lini dari Note yang versi 40 ini berarti udah bisa wireless charging guys. Karena sebelumnya yang versi Note 30 atau Note 30 itu kan nggak bisa ya untuk wireless chargingnya. Mulai Pro aja yang udah bisa. Lalu untuk baterainya sendiri masih tetap sama 5000 mAh di keduanya. Dan untuk layarnya sendiri ini yang agak berbeda guys, karena yang di versi Pro itu sekarang akan menggunakan AMOLED 120Hz refresh rate display ya, dan juga layarnya itu akan menggunakan Corning Gorilla Glass. Kita masih belum tahu apakah Victus atau 5, tapi ya itulah, setidaknya udah pakai Corning Gorilla Glass sekarang yang versi Pro-nya. Untuk yang Note 40 ya kayaknya sih masih sama ya, menggunakan LCD IPS. Tapi ya nggak tahu lagi, ini belum ada bocorannya untuk ke arah AMOLED soalnya. Nah, untuk kameranya yang versi Pro ini katanya akan memiliki OIS, jadi ya lebih stabil gitu daripada yang versi biasa yang Note 40 ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dapur performanya ya. Dapur performa dari Note 40 yang biasa itu ya masih menggunakan MediaTek Helio G99 guys. Seperti biasa lah, ini adalah
chipset sejuta umat, terutama ya untuk yang smartphone 4G guys, karena ya kalau udah di atasnya 4G itu udah banyak banget chipset terbaru yang bisa dipakai guys. Nah tapi kita kalau lihat secara bocoran katanya yang versi Helio G99 yang Ultimate. Nah saya nggak tahu sih bedanya Ultimate dengan yang biasa apa, tapi pasti ada bedanya kecil lah. Seperti performanya yang mungkin naik sedikit banget ya. Nah, lalu yang untuk Infinix Note 40 Pro ini itu katanya akan menggunakan MediaTek Dimensity 7020. Yang ini merupakan 5G ya, jadi udah bisa 5G untuk koneksinya. Dan kalau saya lihat secara antutu, saya bandingkan dengan Helio G99, sebetulnya itu nggak jauh-jauh banget bedanya, hampir sama malahan ya. Yang beda cuman bisa 5G-nya doang, karena ya kalau saya lihat antutu skornya itu cuman 470 ribuan, dan untuk gaming skornya pun juga 11-12 dengan Helio G99. Jadi menurut saya performanya ini di yang Note 40 dan Note 40 Pro ini mirip sebetulnya, yang beda hanya di 5G-nya untuk chipsetnya ya. Nah tapi ada satu hal menarik yang menurut saya bisa menjadi game changer kalau kalian suka main game, yaitu yang Note 40 Pro ini ada vapor chamber yang menurut saya lebih besar daripada yang Note 40. Jadi kalau kalian suka main game ya otomatis bakalan lebih adem di Note 40 Pro guys. Dan ada satu hal yang ya agak aneh juga sih, karena di Note 40 itu katanya IP54, sedangkan yang di Note 40 Pro itu IP53, malah turun sedikit dari yang 54 itu ya. Harusnya ya samain aja lah Infinix, gak usah dikurangin gitu loh ya. Saya nggak tahu sih apakah itu karena pemilihan material yang ada di dalam atau di luarnya itu yang bisa bikin IP ratingnya itu menurun atau enggak. Ya kita lihat aja lah nanti. Nah mungkin kalau Note 40 series ini smartphone tahun lalu ya cuman berhenti di situ aja untuk rumornya. Tapi karena peluncuran Note 40 series ini di tahun 2024 guys, kalian tahu lah smartphone mid range mulai dari tahun 2023 akhir itu ada satu tambahan seri, yaitu adalah seri Pro Plus, dimulai dari Realme 11 Pro Plus 5G, lalu juga ada Redmi Note 13 Pro Plus 5G, dan akhirnya sekarang Infinix tuh katanya menurut bocoran juga akan mengeluarkan Infinix Note 40 Pro Plus 5G guys. Dan di sini upgrade-nya itu lumayan besar, terutama kalau saya lihat dari charging dan juga wireless chargingnya ya guys. Nah di sini ternyata kalau menurut gambar bocoran yang udah keluar guys, itu ada bungkusnya atau boxnya dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini. Dan di sana kalian juga bisa lihat bahwa katanya fast charging yang wirednya itu bisa mencapai 100 watt. Nah ini bener-bener wow banget ya, terutama kalau harganya ini bisa 4-5 juta aja guys, itu luar biasa lah. Nah lalu untuk wirelessnya sendiri ini kita masih belum tahu, tapi katanya bisa 20 watt, tapi juga bisa kemungkinan 50 watt, karena yang Infinix Note 30 VIP itu bisa sampai 50 watt wireless fast charging guys. Jadi ya di sini kan di boxnya masih ditutupin, kita masih nggak tahu dan hanya bisa menebak-nebak. Dan lalu juga ada tambahan sedikit yang tidak ada di kedua Note 40 lainnya, yaitu adalah katanya yang versi Pro Plus-nya ini bisa menggunakan MagSafe charging. Jadi aksesoris yang punyanya Apple untuk MagSafe wireless chargingnya itu bisa dipakaikan ke Infinix Note 40 Pro Plus ini guys. Jadi kalian bisa menggunakan magnet untuk mengecas smartphone ini guys. Dan tentu saja berarti banyak aksesoris third party yang nantinya bisa digunakan pada Infinix Note 40 Pro Plus ini. Nah untuk dapur performanya sendiri, chipsetnya ini masih belum ada yang tahu guys, karena bocorannya nggak menyebutkannya ya.
Tapi ada yang ngomong kalau bisa jadi menggunakan MediaTek Dimensity 8200. Kalau 8200 sih saya kira nggak mungkin ya guys, karena kan range harganya 4-5 juta. Ya mentok-mentok 6 juta lah ya. Tapi menurut saya kalau 6 juta pun mendapatkan 8200 itu gokil banget bro. Harganya ini fantastis sih kalau memang menggunakan MediaTek Dimensity 8200. Tapi saya kira nggak bakal sih guys. Nah kita lihat aja kira-kira apa chipset yang akan digunakan di Infinix Note 40 Pro Plus ini guys. Itu adalah berita yang dari Note 40 series. Nah tapi saya akan juga memasukkan satu buah berita yang menurut saya fenomenal juga dari Infinix, yaitu mereka itu sekarang lagi ngembangin sebuah smartphone yang katanya akan menggunakan MediaTek Dimensity 9300. Banyak orang yang udah berasumsi bahwa ini namanya nanti akan menjadi Infinix GT Ultra ya. Karena yaitu kemampuan yang MediaTek Dimensity 9300 itu kan nggak main-main ya, dan merupakan flagship yang paling flagship untuk MediaTek Dimensity. Dan kalau harganya sih harusnya juga nggak akan mahal-mahal seperti HP-HP flagship. Oleh karena itu mereka menebak-nebak bahwa namanya nanti pasti yang versi GT Ultra ini. Nah apakah itu benar ya kita masih nggak tahu. Tapi kita hanya bisa menunggu dan berharap bahwa itu akan masuk ke Indonesia ya guys. Ya mungkin itu aja sih berita yang ingin saya sampaikan tentang Infinix Note 40 series di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang apapun yang ada di video kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Wah gila sih, Infinix Note 40 ini menurut saya bakalan jadi HP goibnya Infinix nih di tahun ini. Karena kan tahun lalu yang cuman ada wireless chargingnya aja udah goibnya nggak main-main yang versi Pro-nya. Nah yang versi Pro-nya tahun ini bakalan goib nggak ya? Kayaknya sih goib ya guys.